Anda kembali di iNews Malam bersama saya Mirva Suri. Pemirsa, polisi menemukan catatan anak perwira TNI yang ditemukan tewas terbakar. Dari catatan itu terungkap korban lebih nyaman bermain game dibanding dalam kehidupan nyata. Catatan ini ditemukan di kamar korban dalam 2 lembar kertas berisi tulisan yang menyatakan bahwa korban lebih merasa dihargai saat berada di dunia maya. Selain itu, sejumlah barang bukti lainnya juga telah diamankan polisi. Hingga kini, polisi telah memeriksa 12 orang. Penyidik juga sedang memeriksa hubungan antara korban dengan keluarganya. Ada temuan juga terkait dengan barang milik korban. Adanya 2 lembar kertas bergambar dan tulisan asli daripada korban. Keseharian korban kebanyakan beraktivitas di dunia game Roblox. Karena dia adalah seorang gamer dengan media sosialnya adalah Discord yang kemarin kita temukan juga ada statusnya di sana. Tidak terlalu jelas ya. Tapi yang ditangkap secara garis besar, dia menyampaikan bahwa sepertinya bermain HP dan tablet dan komputer itu bagus. Ya. Dia merasa dihargai di game tersebut. Ya. Daripada di kehidupan di galaksi ini. Itu kata-katanya. Selain itu, polisi juga telah menemukan 11 rekaman CCTV. 4 diantaranya memperlihatkan gerak-gerik korban. CCTV ini berada di sekitar pos spion ujung landasan 24 Lanut Halim Perdana Kusuma. Dalam CCTV ini tidak terlihat orang lain yang terekam bersama korban saat masuk ke pos itu. Sementara korban terpantau bersepeda menuju pos membawa tas ransel. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sebelumnya seorang pemuda berusia 16 tahun ditemukan tewas terbakar di lapangan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pemuda itu diduga merupakan anak dari perwira menengah TNI. Jasad korban pertama kali ditemukan pada Minggu malam 24 September 2023 lalu. Tepatnya di pos spion atau ujung landasan 24 Lanut Halim Perdana Kusuma. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Berdasarkan olah TKP dan penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Jakarta Timur bersama POM AU, ditemukan barang bukti berupa pisau, pakaian korban, dan 1 map. Selain itu, polisi juga sudah memeriksa keterangan dari 5 saksi. Dari hasil otopsi, Senin 25 September lalu, ditemukan tanda-tanda penganiayaan berupa luka-luka di dada korban. Hasil otopsi juga memperkuat kemungkinan korban dianiaya sebelum tewas terbakar. Dari hasil otopsi, memang kita dapatkan tanda-tanda penganiayaan. Tanda-tanda penganiayaannya berupa apakah ada lebam atau ya, jadi luka-luka pada dada, jadi luka bacok. Ada luka bacok. Ya, itu hanya di dada doang atau bagaimana? Hanya di dada. Jadi hanya di dada. Kemudian dari hasil pemeriksaan secara laboratoris pada jalan nafasnya kita dapatkan jelaga, yang artinya jenazah pada saat masih hidupnya sempat menghisap udara luka dari bakaran itu. Polisi juga menemukan 6 luka di dada, 3 kanan dan 3 kiri. Luka bakar pada korban mencapai 91%. Selain itu, polisi juga mengamankan sejumlah CCTV, namun 1 CCTV yang menghadap TKP mati. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi keluarga bocah laki-laki yang meninggal dunia usai operasi pengangkatan amandal di sebuah rumah sakit di Bekasi, Jawa Barat melaporkan dugaan malpraktik ke polisi. Sebelum meninggal, korban sempat kritis dan koma selama 13 hari. Bocah laki-laki berusia 7 tahun ini meninggal dunia di Rumah Sakit Kartika Husada, Bekasi, Jawa Barat usai menjalani operasi pengangkatan amandel. Kondisi korban sempat kritis dan tak kunjung sadarkan diri.
Korban mengalami koma selama 13 hari hingga nyawanya tak bisa diselamatkan. Dokter lantas mendiagnosis korban mengalami mati batang otak. Pihak keluarga pun tak terima atas penjelasan dokter dan menilai ada sejumlah kejanggalan dalam proses operasi. Keluarga korban lalu melaporkan pihak rumah sakit ke polisi atas dugaan malapraktik. Katanya anak ini akhirnya mati batang otak. Itu yang kami tidak tahu kan bahasa medisnya seperti apa. Lalu mereka meraung-raung, menangis dan segala macam. Barulah di situ kami merasa kok ada tindakan-tindakan yang tidak pas. Ya pihak manajemen saat ini hanya menyampaikan duka cita karena keluarga juga sedang kalut. Untuk diajak komunikasi juga masih belum. Tetapi ya dengan banyak hal yang terjadi, ada kejanggalan-kejanggalan, kemungkinan kami rapat keluarga nanti dan ya mungkin ada langkah-langkah hukum yang kami mau coba ajukan. Itu sih tadi ya. Awalnya korban dan kakaknya mendapat rujukan dari puskesmas untuk menjalani operasi di Rumah Sakit Kartika Husada. Keduanya sama-sama mengalami sakit tenggorokan dan telinga serta harus menjalani pengangkatan amandel. Korban menjalani operasi lebih dulu dan kondisinya justru kritis usai dioperasi. Sementara kakak korban pulih lebih cepat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kita ke informasi di mana Wakil Ketua Umum PKB akan mendisiplinkan kadernya sekaligus Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas terkait pernyataan soal Pilpres. Sementara itu Yakut menegaskan tidak akan mencabut perkataannya yang mengajak masyarakat mengecek rekam jejak calon pemimpin dan menjauhi politisasi agama. Harus dicek betul, pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat. Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini ya pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawait merespons pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas terkait Pilpres 2024. Jazilul akan mengambil langkah disiplin untuk Yakut yang saat ini menjabat sebagai pengurus DPP PKB. Sementara itu, Yakut menyebut menghormati sikap Jazilul Fawait, namun ia tak akan mencabut perkataannya yang membuat sejumlah pihak dan kader PKB berang. Sebelumnya dalam sebuah acara di Solo, Jawa Tengah, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang tak hanya pandai berbicara dan bermulut manis. Ia meminta agar publik mencermati betul rekam jejak para calon pemimpin. Yakut mengingatkan agar tak memilih pemimpin yang menggunakan agama untuk kepentingan politik. Yakut juga mengungkit Pilkada DKI Jakarta 2017 serta Pemilu 2014 yang menurutnya syarat politisasi agama. Tim Liputan. Presiden Joko Widodo menegur aparatur sipil negara saat pembukaan Rakernas Korpri 2023. ASN dinilai terlalu berorientasi pada SPJ daripada kinerja dan juga prestasi. Presiden Joko Widodo menegur aparatur sipil negara yang bekerja hanya berorientasi pada SPJ atau surat pertanggungjawaban dinas. Teguran itu disampaikan Presiden saat pembukaan Rakernas Korpri 2023 Selasa siang. Jokowi ingin para ASN tidak fokus pada menyiapkan SPJ dan lebih berorientasi pada pencapaian kinerja yang bisa diukur dengan jelas.
Untuk itu Presiden meminta Kementerian Keuangan untuk merombak sistem laporan surat pertanggungjawaban agar memacu ASN meningkatkan kinerja dan prestasi. Orientasi, jangan sampai kerja sampai tengah malam. Saya lihat, pernah saya ke daerah, saya lihat ini kok kepala sekolah dan guru ini kerja sampai malam-malam, ini urusan apa saya cek. SPJ. Bukan urusan menyiapkan, merencanakan kegiatan belajar mengajar, tapi urusannya SPJ. Oleh sebab itu saya balik ke sini, saya sampaikan ke Menteri Keuangan, Bu, ini sistemnya harus dirombak, harus dirubah. Sehingga orientasi ASN kita tidak menyiapkan SPJ. SPJ itu wajib ya, tapi jangan sampai prosedur 43 step. Jokowi juga meminta Kemenpan RB untuk merumuskan soal perubahan prosedur SPJ melalui revisi Undang-Undang ASN. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.